Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik yang terkait dengan pelemahan rupiah beberapa hari ini. Saya pilih dari CNBC Indonesia yang relatif panjang dan hasil dari riset jurnalisnya. Judulnya 5 ancaman dibalik melemahnya rupiah. Ya, ditulis, ditayangkan tanggal 26 September 2025 jam 3 sore. Ada ilustrasi gambar seorang petugas bank menghitung rupiah. Beritanya begini, nilai tukar rupiah tengah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini membawa konsekuensi besar terhadap perekonomian nasional. Melemahnya kurs rupiah mendorong kenaikan biaya impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga harga barang-barang berpotensi semakin mahal. Alhasil, masyarakat pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan barang konsumsi maupun kebutuhan pokok. Melansir data Refinitiv, rupiah telah menembus level psikologis Rp16.700 per dolar. Dan ditutup posisi 16.725 pada hari ini Jumat 26 September. Meski menguat 0,6% pada hari ini, tetapi mata uang Garuda ada di level terlemahnya sejak April 2025. Jadi ini paling lemah ya selama beberapa bulan. Tekanan pada rupiah mulai terlihat sejak Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan pada 20 Agustus. Kala itu rupiah melemah dari level 16.190 menuju 16.500. Pelemahan berlanjut semakin dalam seiring langkah pemangkasan lanjutan oleh BI bulan September yang bertepatan dengan kebijakan The Federal Reserve, ya, The Fed, yang juga menurunkan suku bunganya. Nah, ini biasanya artikel CNBC yang berasal dari tim risetnya memiliki beberapa grafik. Nah, ini saya kira cukup bagus. Grafik dari Oktober 2024 sampai dengan September, ya, sampai tanggal diberitakan ini. Memang terjadi fluktuasi, namun angka ini memang terlemah sejak April, ya, dari gambar kelihatan. Nah, berikut adalah dampak bagi perekonomian akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertama, biaya impor membengkak. Menguatnya dolar Amerika Serikat menjadi ancaman yang serius bagi kondisi dalam negeri, terutama dari sisi impor, karena sebagian besar transaksi impor kita masih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang pembayaran. Ya, ini sekaligus mengingatkan kita jika memang upaya pemerintah dan para pelaku usaha untuk membuat penggunaan non-dolar bisa lebih banyak, tekanan terhadap soal pelemahan rupiah ini mungkin lebih bisa dieliminasi, ya, dikurangi. Tapi sejauh ini kelihatannya masih dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi Indonesia itu masih terlalu besar, ya. Nah, berdasarkan data BPS di sepanjang 2024, nilai impor Indonesia mencapai 235,2 miliar, ya. Ini untuk mengilustrasikan saja bahwa impor ini dengan melemahnya rupiah menjadi lebih mahal dilihat dari sisi kita di dalam negeri. Nah, secara beberapa komoditas utama penyumbang impor Indonesia tidak bisa digantikan oleh produksi domestik. Jadi maksudnya memang beberapa jenis impor itu mau tidak mau harus diimpor. Ini ada gambar ekspor komoditas non-migas, ada gandum dan mesin, gula, beras, kedelai, tembakau, bawang putih. Ini keliru ini, ya, ini impor sebetulnya yang dimaksud ini, bukan ekspor, ya. Saya ulangi, ini ada sedikit kekeliruan dari redaksi, ini maksudnya impor gambarnya ini. Salah satunya adalah gandum, nilai impornya mencapai 3,9 miliar dolar atau sekitar 10,9 juta ton sepanjang 2024.
Indonesia memang tidak memproduksi gandum ya, sehingga kebutuhan pangan seperti mie instan, roti, produk olahan gandum seluruhnya bergantung pada impor. Jika rupiah terus melemah, maka harga produk olahan gandum ini berpotensi melonjak sehingga masyarakat harus merogoh kocek lebih banyak untuk membeli produk-produk tersebut. Selain gandum, komoditas lain yang tak kalah penting adalah kedelai. Ini juga dilaporkan soal impor kedelai yang mencapai 2,6 juta ton ya, nilainya 1,4 miliar dolar. Nah, pelemahan rupiah akan membuat harga produk turunan kedelai seperti tahu dan tempe ikut naik. Nah, ini menurut jurnalis tim riset yang diberitakan oleh jurnalisnya CNBC ini, tahu dan tempe itu telah menjadi makanan pokok sehingga dampak kenaikan harga tersebut akan sangat besar bagi masyarakat. Yang kedua, dampak dari pelemahan tadi, perusahaan yang mengandalkan impor tertekan. Pelemahan rupiah juga akan menekan perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor ya, industri makanan dan minuman. Ya, tadi diulangi lagi soal gandum, kedelai, gula impor. Nah, tidak hanya di sektor pangan, industri manufaktur seperti otomotif dan elektronik juga menghadapi tekanan. Banyak komponen penting masih diimpor dari luar negeri, sehingga depresiasi rupiah akan membuat biaya produksi lebih tinggi. Kondisi ini berisiko mengurangi daya saing produk dalam negeri karena harga jual menjadi tidak kompetitif dibanding produk luar yang sudah jadi. Jadi ini penekanannya adalah pada dampak terhadap usaha-usaha perusahaan yang produknya masih impor bahan impornya masih besar. Kalau di atas tadi penekanannya adalah pada biaya impor yang membengkak. Ini mirip sebetulnya, tetapi kan untuk yang pertama tadi ada yang produk langsung, ini tekanannya pada yang produk yang merupakan bahan baku ya. Nah, yang ketiga, dampak dari pelemahan rupiah menurut artikel ini, utang perusahaan membengkak. Pelemahan rupiah ini juga akan berdampak bagi perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Setiap rupiah terdepresiasi, maka jumlah rupiah yang harus disiapkan perusahaan untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang akan meningkat. Jadi kalau rupiah melemah secara cukup signifikan selama beberapa waktu, sebutlah beberapa bulan seperti berita ini kan sudah berlangsung sekian bulan, itu akan menekan buat perusahaan yang utangnya dalam bentuk dolar karena dia harus membayar cicilan pokok maupun bunga ya. Nah, kondisi lain akibat dari ini bisa menekan arus kas, mengurangi ruang investasi serta menurunkan profitabilitas perusahaan. Apalagi jika utang dalam jumlah yang besar dalam tempo waktu yang dekat, nah, maksudnya harus dilunasi. Nah, disebutkan ini beberapa perusahaan besar yang memiliki utang dalam denominasi dolar, diantaranya adalah PT Indofood, kemudian ini ada Indofood Sukses Makmur, Indofood macam-macam nih ya, ada Modern Land Reality, lalu ada Alam Sutra dan seterusnya, ini contoh aja. Nah, kemudian yang keempat, dampaknya pertumbuhan ekonomi pun juga terancam. Jika pelemahan rupiah terus berlanjut dan biaya impor semakin tinggi, dampak akhirnya adalah tertekannya pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan bisa melemah karena daya beli tergerus. Sektor industri yang terbebani biaya bahan baku impor juga berpotensi mengurangi kapasitas produksi, bahkan menunda ekspansi. Investasi pun bisa terpengaruh. Investor asing mungkin menahan diri karena melihat risiko nilai tukar yang tinggi. Sementara investor domestik menghadapi ketidakpastian biaya produksi. Nah, dan seterusnya ya. Ini jadi penekanannya adalah pada pertumbuhan ekonomi dengan jalan pengaruh melalui soal iklim investasi yang mungkin menjadi terganggu karena ketidakpastian. Berarti ini tekanannya bukan pada pelemahan, sebenarnya pada ketidakstabilan rupiah, sehingga ketidakpastian biaya juga meningkat pada usaha-usaha yang impor kontennya tinggi ya, kurang lebih begitu. Mungkin bisa ditambahkan bahwa beberapa perusahaan yang impor kontennya tinggi, kemudian juga tadi sebelumnya memiliki investor atau utang,
luar negeri, itu kan biayanya juga meningkat. Apalagi kalau produksinya itu lebih untuk konsumsi domestik yang dihasilkan denominasinya rupiah kan, seperti itu. Kalau perusahaan tersebut ekspor mungkin masih bisa terhitung ya, karena melemah itu berarti juga dia memperoleh hasil yang cukup besar dalam nilai mengekspornya. Tapi ini penekanan pada perusahaan yang lebih banyak menjual ke dalam negeri, sementara ongkos-ongkos produksinya banyak terkait dengan impor. Nah, yang kelima ini agak menarik, ini ada soal biaya sekolah di luar negeri makin berat. Ini ilustrasi saja. Saya sedikit kasih komentar ya, jadi bahwa sebetulnya sekalipun ini dibuat oleh tim CNBC Indonesia Riset, tapi ini sebenarnya lebih bersifat riset sekilas saja, karena dari cara penyajiannya ini sebetulnya lebih penalaran umum ya jika rupiah melemah. Jadi tidak bisa juga sepenuhnya diandalkan analisis seperti ini ya, ini common sense saja. Dan yang lebih penting tidak bisa analisis seperti ini atau kurang bisa ya jika misalnya pelemahan rupiah itu hanya berlangsung sebulan. Nah, tetapi sudah bagus tadi dimulai dengan bahwa pelemahan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Hanya saja kita tetap harus hati-hati ya, beberapa bulan tapi berfluktuasi. Mungkin kalau dibandingkan dengan Januari, ya, berarti year to date ya, 1 Januari itu kurang lebih 16.100-an kalau saya tidak, 16.150-an, maka kalau ke 16.720 memang melemahnya signifikan. Kalau dilihat dari sisi itu, maka semua yang disampaikan tadi relevan ya. Dan kita masih terus memonitor. Bagaimanapun dunia usaha itu biasanya juga hal-hal begini sudah mereka perhitungkan ya. Kalau yang usaha-usaha besar biasanya ada cara-cara untuk hedging kah dan cara-cara lainnya. Tapi bagaimanapun jika pelemahannya kalau dilihat dari 1 Januari ke September ini cukup signifikan, ya apa yang disampaikan oleh CNBC Indonesia ini memang perlu diwaspadai oleh pelaku usaha maupun kita netizen, kita seluruh masyarakat ini juga memahami bahwa pelemahan rupiah itu adalah sesuatu yang lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya buat perekonomian. Nah, apalagi jika pelemahannya disertai dengan volatilitas harian mingguan yang cukup lebar ya. Mudah-mudahan keadaannya membaik ke depan, rupiah bisa lebih stabil dan relatif menguat ya.